Judulnya adalah Nerusin Ngimpi. Si Junet yang abong-abong lagi pada sekolah, udah tengah bolong masih aja moloh di pangkengnya. Saya bikin kamus Betawi Indonesia, lalu juga bikin buku banyolan ala Betawi. Akhirnya kepikir, kalau orang jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bundari. Saya asli Betawi, Saya lahir di Kampung Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, saya ini sangat peduli terhadap budaya Betawi, khususnya bahasa Betawi. Karena bahasa Betawi adalah bahasa yang perlu kita lindungi, yang perlu kita lestarikan. Karena kalau kita sebagai putra daerah atau putra Betawi tidak peduli, siapa lagi yang akan peduli? Sehingga banyak terjadi yang mereka tidak ngerti tentang bahasa Betawi, hanya dialeknya saja. Itulah yang sangat kita khawatirkan. Makanya saya berharap orang-orang Betawi ini peduli terhadap budayaan, khususnya bahasa Betawi. Kira-kira begitu. Nah, untuk itu saya juga berupaya untuk melestarikannya dengan membuat kamus bahasa Betawi. Nah, itu kamus itu saya buat lebih kurang sekitar 2 tahunan. Saya kumpulin satu-satu bahasa Betawi, baik dalam ya katakanlah mereminded masa lalu, masa kecil saya, juga kedua orang tua saya bila sedang bicara dengan temannya, bila ada tamu, saya catat satu persatu, saya kumpulin. Setelah mereka tamunya pergi atau pulang, saya tanyakan kepada orang tua saya, apa nih maksudnya bahasa ini, kata-kata ini. Dan ternyata kata-kata itu juga dia tidak ngerti juga. Dia cuma berikan gambaran dalam bentuk kalimat. Akhirnya ya, kata tersebut saya jadikan cari definisinya. Ternyata ya inilah maksudnya. Makanya dalam kamus bahasa Betawi saya itu tidak semuanya ada sepandan bahasa Betawi, tapi ada juga yang menggunakan definisi. Contohnya seperti inilah contohnya kamus bahasa Betawi Indonesia yang pertama kali saya buat pada tahun 2005. Nah, ini pun juga untuk membuatnya tidak mudah, butuh perjuangan. Hampir seperti orang gila gitu. Kenapa? Ya karena saya satu-satu saya catat, baik siang maupun malam, supaya tidak lupa kata-kata tersebut. Lalu saya ingat-ingat apa maksud kata-kata ini nih. Makanya juga dalam kamus bahasa ini saya bikin dalam kalimat tempo dulu istilahnya suasananya gitunya, bukan dalam bentuk modern, kira-kira begitu. Begitu saya sudah susun kata demi kata sampai 1500 kata gitu, kosakata, saya jadi naskah. Begitu saya kirim ke penerbit, ternyata pihak penerbit pun responnya bagus. Wah, ini bagus ini bukunya nih, jarang ada nih. Nah, tapi dia bilang, kalau saya terbitin sini, laku nggak Pak Bun? Gitu loh. Nah, saya kan nggak tahu, kan itu bukan, saya awam terhadap penjualan buku. Dibilang gini, kalau tidak laku, saya rugi gitu loh. Saya ini bisnis di bidang penerbitan. Kalau begitu bisa nggak cari sponsor supaya bisa diterbitkan? Waduh, dengan begitu dia bilang cari sponsor, saya jadi lemes. Kenapa? Nggak mudah untuk mencari sponsor itu. Makanya saya bertekad bagaimana caranya supaya bisa ini bikin buku ini bisa terbit. Akhirnya saya coba ya menghubungi pihak-pihak terkait, ya Pemda DKI, juga Bamus waktu itu. Lalu saya mencari di mana Bamus Betawi itu. Lalu saya bikin surat bahwa saya punya naskah ingin diterbitkan, minta referensi dari pihak Bamus. Karena salah satu dari pihak penerbit juga bilang kalau bisa ada referensi dari Bamus supaya lebih kuat, lebih bagus gitu. Nah,
Lalu saya minta referensi dari pihak Bamus. Lalu juga saya bikin surat juga pihak Pemda DKI. Itu tahun berapa tuh Bang? Itu sekitar tahun ya 2003-an gitulah, 2003-an gitu prosesnya, 2003-2004. Nah, begitu saya kirim surat ke Pemda DKI, ternyata alhamdulillah direspon baik. Nah, lalu mereka pun bersedia untuk menjadi sponsornya. Nah, begitu saya sampaikan naskahnya ke pihak sana, pihak Pemda DKI, mereka bilang, wah nih bagus nih, kita akan bantu supaya bisa terbit. Nah, setelah dapat green light dari pihak Pemda, lalu saya sampaikan ke pihak penerbit. Ini saya sengaja pilih penerbit yang cukup populer. Supaya apa? Saya berharap buku saya itu tersebar di toko-toko buku ternama, khususnya Gramedia. Dan ini terbukti pada saat saya tugas di Sulawesi, khususnya Makassar. Pada saya ke toko buku di sana, buku saya ada di sana gitu. Saya sangat bangga sekali itu bahwa buku saya bisa tersebar ke Makassar, kira-kira gitu. Ya, selain buku kamus ini, udah bikin buku, ada kamus lain juga atau apa? Nah, setelah buku kamus bahasa Betawi Indonesia ini terbit, akhirnya saya terpikir, waduh, kalau kamus kesannya kan terlalu textbook sekali gitu loh. Pada saya punya cita-cita adalah bahwa ada punya visi dan misi. Visi saya adalah melestarikan bahasa Betawi. Misi saya adalah mari kita gunakan bahasa Betawi sehari-hari. Mari kita menggunakan bahasa Betawi lebih bermasyarakat lagi. Nah, untuk itu saya bikinlah banyolan, yaitu banyolan 101 banyolan ala Betawi. Nah, waktu itu saya sangat mengharapkan bahasa ini dalam banyolan ini benar-benar kental bahasa Betawinya. Makanya dalam buku ini, banyolan ini, bahasa Betawi sangat kental sekali gitu. Tapi apa yang terjadi begitu ini buku terbit, meskipun di belakangnya ada kosakatanya, orang-orang jadi begitu baca, lihat halaman belakang, baca halaman belakang, jadi lucunya berkurang gitu loh. Makanya pada saat saya ketemu dengan teman saya, dia bilang sebaiknya bikin buku ini ke Banyolan ini jangan terlalu kental bahasa Betawinya. Contoh dibilang waktu itu pas lagi booming-boomingnya sinetron Sidul Anak Sekolahan. Nah, coba seperti itu. Kenapa? Dia bilang tuh sinetron tuh mungkin 50-50 lah gitu loh. Nah, berdasarkan informasi itulah akhirnya saya bikin lagi Banyolan ala Betawi yang dimana bahasa Betawinya mungkin udah 50-50 gitu loh. Nah, ternyata ini lebih diterima oleh masyarakat. Karena mereka, terutama teman-teman saya yang baca buku ini bilang, wah bagus nih bukunya, istilahnya ceritanya dan juga bahasa Betawinya juga cukup mengingat kita lagi pada masa-masa kecil, kira-kira begitu. Kamus, yaitu Kamus Betawi Indonesia dan Indonesia Betawi. Nah, ini maksudnya adalah kalau orang tahu bahasa Indonesia, pengen tahu bahasa Betawinya, bisa cari di buku kamus ini. Nah, buku ini gak terbit tahun 2010. Nah, ini juga untuk mendapatkan atau untuk bisa menerbitkan buku ini gak mudah, karena butuh perjuangan, baik untuk menyusun kata-katanya, bisa lebih banyak lagi kosakata, dan juga cari sponsornya juga. Nah, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Tuhan juga akhirnya buku Kamus Bahasa Betawi Indonesia Betawi ini bisa terbit juga. Mudah-mudahan ini merupakan sumbangsi saya sebagai putra Betawi untuk bisa melestarikan bahasa Betawi. Karena seperti dalam buku saya terakhir yang mengatakan, mari kita lestarikan bahasa Betawi yang merupakan salah satu aset budaya bangsa Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa tercapai, bisa minimal saya sebagai putra daerah sudah bersumbangsi lah untuk bisa melestarikan bahasa Betawi ini. Terima kasih. Ini sebagai contoh ya dari buku saya ini, 101 Banyolan ala Betawi. Ini isinya ya. Ini judulnya Nerusin Ngimpi. Si Junet, abung-abung lagi libur sekolah, dia tengah hari bolong masih molor. Ujuk-ujuk aja dia
teriak-teriak, tolong, tolong. Lah emaknya yang lagi masak di dapur lantas saja ngibrit ke kamar, ke angkengnya si Junet. Junet, lu ngapain lu teriak-teriak, tolong, lu ngimpi? Junet dengan jawabnya gini, iya Nyak, saya ngimpi dikejar anjing. Ya ampun, tuh anjing galak banget dah. Dah makanya Junet, lu datang hari bolong gini masih aja molos. Sono lu mandi. Udah lagi pres sekolah lu molornya sampai gini hari. Sono mandi. Iyanya. Nah, tapi anehnya si Junet bukannya mandi malah dia ke belakang ngambil tungket babat tuanya. Langsung aja dia kembali lagi ke kamarnya, ke pangkengnya. Lah, Junet, lu ngapain bawa tungket babat tua lu? Ininya, saya mau ngimpi lagi, mau ngejar tuh anjing sama gebuk nih sama tungket. Biar dia tahu tuh, saya tadi udah kejar selama itu saya mau gebuk tuh anjing. Ya, kira gitu lah ceritanya. Lalu saya juga bersama teman-teman dari Baca Betawi menerbitkan buku judulnya Gado-Gado Antologi Puisi Anak Betawi. Ini adalah kumpulan puisi-puisi yang bisa berbau bahasa Betawi, ada juga yang bahasa Indonesia. Ini salah satu contoh ya puisi saya yang saya tulis ini. Saya bikin sih agak lumayan, saya ada lebih dari 10 puisi. Judulnya adalah Demenanku, artinya pacar saya. Malam tambah larut, hujan pun semakin surut. Hawa dingin bikin kulit kusut, awakku jadi nyusut. 3 purnama enggak terasa, dirimu pergi entah kemana. Hati jadi terasa hampa, entah apa salah hamba. Dalam kesunyian ini, ku coba untuk introspeksi. Kali aja ada tanpa ku sadari, dirimu udah ku sakiti. Oh Tuhan, kalau emang dia jodohku, kembaliin dia padaku. Cuman entuh yang ku mau, lantaran dia demenanku. Nah, itu adalah salah satu puisi saya yang